Patroli rumah warga maling ditembak polisi. Detik-detik penyandra wanita dilumpuhkan. Antisipasi gagal panen, warga perbaiki bendungan jebol. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Senin 12 Januari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Medan Timur meringkus pelaku spesial bongkar rumah yang selama ini cukup meresahkan warga Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan rumah korban yang tengah kosong saat ditinggal mudik Natal dan Tahun Baru 2026 kemarin. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga harus mendapat tembakan di bagian kakinya. Orang memang dia yang bolak-balik. Rekaman kamera pengawas CCTV merekam aksi pelaku bernama Mengatur Simanjuntak saat membawa barang hasil curian dari rumah korban. Berbekal laporan korban, unit Reskrim Polsek Medan Timur langsung melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar menjelaskan, korban meninggalkan rumahnya untuk mudik Natal dan Tahun Baru ke kampung halaman di wilayah Porsea, Sumatera Utara. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Barang itu ke rumah kosong ini. Kedua, apa aluminium sama tembaga, Pak? Ketiga Minyak makan, Pak. Kepada petugas, pelaku mengaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak kunci jendela. Saat dilakukan pengembangan kasus untuk mencari barang bukti, pelaku melawan dan berusaha merebut senjata api petugas. Petugas pun melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki pelaku. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa dan telah 4 kali keluar masuk penjara. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan dan memburu satu pelaku lain berinisial B yang diduga turut terlibat dalam aksi tersebut. Di mana TKP di Jalan Masjid Topik, keluarga itu meninggalkan rumahnya mudik ke Porsea pada tanggal 26 Desember. Sekembalinya dari Porsea pada tanggal 6 Januari 2026, rumah sudah berantakan dan keadaan kosong. Sehingga pada tanggal 6 langsung membuat laporan polisi di polsek kita dan kita terima, kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian tersangka ini kita lakukan, dari hasil penyidikan kita lakukan penangkapan pada tanggal 9. Kalau udah di sini kasihan ya kan? Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia menjadi korban penyanderaan seorang pria bersenjata tajam jenis parang di Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pelaku panik usai dikejar massa karena diduga melakukan pencurian telepon genggam. Pelaku masuk ke rumah korban dan melakukan penyanderaan. Beruntung pelaku berhasil dilumpuhkan warga. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik seorang wanita disandra oleh seorang pria dengan menggunakan parang. Peristiwa ini menyita perhatian warga dan sempat memicu kepanikan. Korban diketahui bernama Darwati Hasibuan, wanita berusia 60 tahun, warga Jalan Kalapani, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Warga bersama aparat kepolisian sempat melakukan upaya negosiasi agar pelaku melepaskan korban. Namun negosiasi tidak membuahkan hasil. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah salah satu warga menerkamnya dari belakang. Setelah dilumpuhkan, pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa.
Petugas kemudian mengamankan pelaku untuk mencegah hal yang lebih buruk. Menurut keterangan korban, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu pelaku datang berlari dan masuk ke dalam rumah korban karena dikejar massa. Pelaku kemudian mengambil parang dan melakukan penyanderaan. Melompat dia lari ke belakang gitu. Alah aku mengapa kelapa di pintu itu? Orang udah rame di belakang sana. Alah apa katanya? Bunuh ibu ini, ditariknya aku kan. Tariknya apa di peluknya gini, tariknya diambilnya parang. Kubunuh ibu ini nanti kalau kamu mendekat, kubunuh nanti, kubunuh katanya. Datang orang itu, jangan kau bunuh ibu itu nggak bersalah katanya, kata orang itu. Sementara itu, kepolisian Polsek Kota Pinang masih mendalami peristiwa tersebut dan belum memberikan keterangan resmi. Pemirsa, detik-detik penyandra wanita berusia 60 tahun di rumahnya di Jalan Kalapane, Kelurahan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, berhasil dilumpuhkan terekam kamera warga. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Kota Pinang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksinya karena panik dikejar warga setelah diduga melakukan pencurian telepon genggam. Inilah detik-detik penyergapan terhadap pelaku penyandra wanita berusia 60 tahun, warga Kalapane, Kelurahan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Selasa sore kemarin. Tampak salah satu warga berkaos hitam yang berada di belakang pelaku mengamati gerak-gerik pelaku sebelum akhirnya melumpuhkannya. Dalam kejadian ini, pelaku memegang sebilah parang dan mengancam akan membacok korban jika warga terus mendekatinya. Usai dilumpuhkan, pelaku sempat menjadi sasaran amuk massa warga yang geram. Kini pelaku telah diamankan di Polsek Kota Pinang. Panit Reskrim Polsek Kota Pinang, Ibda Mariduk Lumban Tobing, mengatakan bahwa saat ini masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pelaku. Pelaku sendiri bernama Nurmansyah Barus, 33 tahun, warga Kampung Banjar, Kota Pinang. Pelaku sebelumnya panik dikejar warga setelah diduga melakukan aksi pencurian HP. Aksi dari para massa sempat juga dilakukan. Untuk sementara yang kami ketahui tentang penyanderaan semalam, bahwasanya beliau itu lari dari Pancasila, dikejar-kejar warga karena ada masalah. Setibanya di rumah korban, beliau itu melompat di situ, minta pengamanan juga kepada ibu daripada adik korban ini. Ternyata ibu ini memanggil warga di luar, rupanya warga sudah di depan. Dengan secara tiba-tiba langsung membabi buta masuk ke rumah ibu itu. Jadi akibat ramainya massa yang masuk ke rumah ibu itu, si tersangka ini, si pelaku ini ketakutan. Setelah dia ketakutan, dia langsung ambil parang yang ada di rumah itu dan menyandra ibu itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, aparat kepolisian masih mendalami kejadian ini dengan memeriksa sejumlah saksi, baik warga maupun pelaku. Laporan Randi Kurniawan, Labuhan Batu Selatan, Sumut, Garuda TV. Plan jalan rusak resahkan warga. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata.
dunia kita. Setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Pemirsa, masyarakat Desa Pasar Ujung Batu bergotong royong melakukan aksi gotong royong memperbaiki bendungan pintu air Sabah Simangguapan yang jebol akibat diterjang banjir beberapa pekan lalu. Dengan menggunakan alat seadanya, masyarakat membendung saluran air agar bisa mengairi persawahan sehingga tidak terjadi gagal panen. Dengan menggunakan alat serta bahan seadanya, masyarakat Desa Pasar Ujung Batu bergotong royong memperbaiki bendungan pintu air yang jebol akibat diterjang banjir baru-baru ini.
Perbaikan bendungan dilakukan mengingat saat ini tanaman padi di areal persawahan Sabah Simanguapan sudah mulai mekar dan berkembang, sementara ternak kolam ikan yang juga sudah mulai kekurangan air. Salah satu warga Haspan Parlagutan Sikumbang menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 70 hektar tanaman padi yang sedang mekar dan sedikitnya ada puluhan kolam ikan warga yang kekurangan air. Sehingga dengan inisiatif sendiri, beberapa warga bergotong royong memperbaiki bendungan yang jebol sehingga tidak terjadi kegagalan panen nantinya. Inisiatif dari kita selaku warga masyarakat. Permasalahannya kan tanggul kita ini udah lama jebol kan. Jadi irigasi ini untuk mengairi persawahan Sabah Simanguapan, Desa Pasar Ujung Batu beserta kolam-kolam masyarakat. Kegiatan kita ini inilah inisiatif kita sendiri dari beberapa warga masyarakat agar air ini aliran sungai ini bisa dinormalisasi gitu Mas. Keadaan padi sawah sekarang pas lagi mau keluar bulir, kalau istilah di kampung lagi boltok gitu, lagi perlu-perlunya air lagi pula Mas. Makanya kita ambil inisiatif, beberapa orang kita bawa ke sini untuk normalisasi pintu air. Warga berharap agar ada perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki bendungan pintu air, sehingga para petani padi tidak berkendala untuk bercocok tanam nantinya. Laporan Warsono, Padang Lawas, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, sejumlah pelang nama jalan di Kecamatan Medan Polonia dan sekitarnya dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai mengganggu informasi arah jalan serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Sejumlah pelang nama di jalan kawasan Medan Polonia terlihat bengkok, patah hingga sulit terbaca. Sebagian pelang bahkan miring dan hanya menyisakan bagian tertentu saja. Kerusakan banyak terdapat di jalan lingkungan dengan akses sempit serta keberadaan tiang utilitas di tepi jalan. Kondisi ini menyulitkan manuver kendaraan berukuran besar dan beresiko menyenggol tiang pelang. Warga menyampaikan dugaan berbeda terkait penyebab kerusakan. Salah seorang warga R. Tampu Bolon menyebut kuat dugaan pelang terbentur kendaraan besar yang melintas tanpa ruang gerak memadai. Sementara itu petugas keamanan perumahan bernama Rahim menyebut ada kemungkinan tindakan orang jahil. Di lokasi juga beredar dugaan pencurian besi, namun belum ada data resmi yang menguatkan hal tersebut. Warga menilai pelang nama jalan memiliki fungsi penting sebagai panduan arah, akses layanan darurat, serta pengaturan arus lalu lintas. Secara aturan, perlengkapan jalan wajib tersedia dan tindakan yang merusak atau mengganggu fungsinya diatur sebagai perbuatan terlarang. R. Tampu Bolon meminta pemerintah Kota Medan segera melakukan penataan ulang jalan lingkungan, termasuk penempatan tiang utilitas, serta penggantian pelang nama jalan agar informasi kembali jelas dan aman. Melengketlah mobil tadi ke tempat rambu-rambu itu sampai sehingga palang alamat jalan pun patah sebelah. Kenapa nggak semua dihabiskan sama pelang? Satu, kedua, tapi memohon ya, kalau memang saya mau diwawancarai, saya minta inilah yang membuat semua terganggu gara-gara tiang telepon. Semua terganggu tiang telepon. Nah seperti ini, nampak? Ini, nah itu nampak. Satu unit jadi 2 unit masuk, sehingga terjadilah apa? Orang mau masuk pun tanda rambu-rambu yang mana tanda larangan jadi indah, sehingga marka rambu-rambu sama marka alamat jalan pun dihajar sama mobil-mobil yang mau alat berat, mobil macam manapun itu. Itulah dia akibat dengan adanya tiang telepon tadi. Jadi pemerintah, baik gubernur, baik wali kota ada tindakan dengan tegas. Tiang telepon atau tiang WiFi mohon dibuka kembali. Konfirmasi terkait data kerusakan dan rencana perbaikan masih ditunggu dari pemerintah Kota Medan melalui dinas terkait.
Laporan Dinda Ramayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, gerakan penanaman 1 juta bibit pohon aren digelar di kawasan Silangit, Tapanuli Utara. Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian aksi kemanusiaan pimpinan pusat Gekira yang sejak Desember 2025 telah menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Rangkaian kegiatan diawali di Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja 12 atau Bandara Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, yang dihadiri langsung utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djujojo Hadikusumo, dan disambut Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution, beserta jajaran pemerintah daerah. Dari bandara, rombongan langsung menuju lokasi penanaman di Kompleks Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit. Acara diawali dengan doa bersama sebelum memasuki sesi penanaman. Penanaman bibit dilakukan secara simbolis oleh Hasim Djujojo Hadikusumo bersama Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution. Rangkaian kegiatan meliputi proses menanam, penyiraman bibit, hingga foto bersama. Pohon aren dipilih karena dinilai memiliki sistem perakaran yang kuat sehingga mampu menahan erosi dan menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah perbukitan. Gerakan ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekaligus perekonomian masyarakat setempat. Laporan Raisida Butar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Sirigar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih
orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih
orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.